Om Swastiastu. Selamat datang Ibu Widya dan juga teman-teman di video saya kali ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Made Ayu Putri Dwi Cayanti, nomor absen 1 dari kelas 12 AKI 5. Nah, sesuai dengan tugas yang telah Ibu Widya berikan, di video saya kali ini saya akan menyajikan penjelasan mengenai yang pertama, teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia, dan yang kedua merupakan bukti-bukti monumental tentang peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di dunia secara ringkas. Nah, langsung saja akan saya sajikan presentasinya sekarang. Baiklah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini saya akan membawakan dua materi. Yang pertama, teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang kedua, bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di dunia. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Persebaran agama Hindu dimulai dari Sungai Sindu hingga ke seluruh dunia, seperti ke India belakang, Asia Tengah, hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Adapun kehadiran agama dan budaya Hindu di Indonesia menyebabkan perubahan-perubahan berikut. Di antaranya, yang pertama, akulturasi. Akulturasi merupakan perpaduan beberapa budaya di mana unsur-unsur kebudayaan itu menyatu dan hidup berdampingan saling mengisi tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dari kebudayaan aslinya. Walaupun demikian, sejak awal masyarakat Indonesia telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi sehingga masuknya kebudayaan asing ke Indonesia hanya menambah perbendaharaan kebudayaan aslinya. Kemudian yang kedua, berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia. Yang ketiga, perubahan tatanan sosial religius bangsa Indonesia, yaitu perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama dengan memuja Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kitab suci Weda. Dan yang terakhir, munculnya kerajaan yang mengatur suatu wilayah. Adapun teori mengenai masuknya agama Hindu di Indonesia ada 5. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Jacob Cornelis van Leur yang menyatakan bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku agar mereka dapat mensahkan atau melegitimasi kekuasaan mereka sebagai kepala suku di Indonesia sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Adapun kelemahan dari teori ini adalah dapat disinggah karena raja di Indonesia akan sulit mempelajari Weda dan adanya aturan bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah kelahirannya. Kemudian teori yang kedua adalah teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh Frederick David Cambodge dan Cornelis Christian Berg yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta kesatria yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang atau kekacauan politik di India. Adapun kelemahan teori ini adalah, yang pertama, kalangan ksatria tidak mengerti agama dan hanya mengurusi pemerintahan. Yang kedua, adanya ketidakmungkinan seorang pelarian mendapat kepercayaan dan kedudukan mulia sebagai raja. Yang ketiga, bukti arkeologis menunjukkan bahwa raja di Indonesia adalah raja Indonesia, bukan orang India. Kemudian, teori yang ketiga. Yakni teori Wesya. Teori Wesya dikemukakan oleh Nicholas Johannes Krum yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia, ataupun bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Kelemahan teori ini adalah hanya warna Brahmana yang mampu dan bebas mengetahui isi dari kitab suci agama Hindu, yaitu Weda. Kemudian, kita masuk ke teori yang keempat, yaitu teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra atau tawanan perang yang dibuang dari India ke Nusantara. Adapun kelemahan teori ini adalah pada dasarnya kebudayaan Hindu bukanlah milik dari cakupan warna Sudra.
Kemudian masuk ke teori yang kelima, yaitu teori arus balik. Teori ini menyatakan dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia. Yang pertama, para Brahmana diundang kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran Hindu dan juga melakukan upacara Vratyastoma, yaitu upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Kemudian yang kedua, para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Setelah menguasai agama Hindu, mereka kembali ke Indonesia, memiliki kasta Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakatnya. Nah, adapun dari seluruh teori yang telah saya sebutkan, teori Brahmana adalah teori yang paling tepat diterima. Karena, yang pertama, agama Hindu dalam kehidupan di masyarakat, segala upacara keagamaan cenderung dimonopoli oleh kaum Brahmana. Kemudian yang kedua, prasasti yang ditemukan di Indonesia berbahasa Sanskerta yang merupakan bahasa kitab suci dan upacara keagamaan, bukan bahasa sehari-hari sehingga hanya bisa dimengerti oleh kaum Brahmana. Baik, akan saya lanjutkan ke materi kedua, yaitu bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di dunia. Seperti yang telah kita ketahui, zaman prasejarah terdiri atas dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan zaman, sehingga zaman prasejarah berarti zaman sebelum sejarah itu ditulis. Zaman prasejarah disebut juga zaman praaksara dan juga zaman nirleka atau zaman tanpa atau sebelum adanya tulisan. Oleh karena itu, peninggalan pada zaman ini hanya berupa benda-benda atau alat-alat hasil kebudayaan manusia. Peninggalan seperti ini disebut dengan artefak. Artefak terbuat dari batu, tanah liat, dan juga perunggu. Baik, berikut saya sajikan peninggalan-peninggalan zaman prasejarah di Indonesia. Yang pertama adalah kapak genggam atau kapak perimbas. Kapak ini terbuat dari batu, tidak bertangkai, dan digunakan dengan cara digenggam. Adapun daerah tempat ditemukannya adalah Lahat Sumatera Selatan, Kalianda Lampung, Awang Bangka Kalimantan Selatan, Kabeng Sulawesi Selatan, dan Trunyan Bali. Lanjut, artefak yang kedua merupakan alat serpih. Alat serpih terbuat dari batu pecahan sisa dari pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam. Daerah tempat ditemukannya adalah daerah Punung, Sangiran, Nandong, Gombong, Jawa Tengah, Lahat, Kabeng, dan Mengeruda Flores, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Sumatera Lit atau kapak genggam Sumatera. Kapak ini sudah memiliki bagian yang tajam di kedua sisi dan digunakan dengan cara digenggam. Adapun, daerah tempat ditemukannya adalah Lok Sumawe Aceh dan Binjai Sumatera Utara. Selanjutnya ada beliung persegi. Ada dua jenis beliung persegi. Yang besar berfungsi sebagai cangkul, sedangkan yang kecil berfungsi sebagai alat pengukir rumah atau pahat. Adapun, daerah tempat ditemukannya adalah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Selanjutnya ada kapak lonjong. Kapak lonjong merupakan kapak yang digunakan untuk memotong kayu dan berburu. Daerah tempat ditemukannya adalah di Sulawesi, Flores, Tanimbar, Maluku, dan Papua. Selanjutnya mata panah. Mata panah merupakan alat yang digunakan untuk berburu dan menangkap ikan. Mata panah ini dapat terbuat dari batu maupun tulang ikan. Daerah tempat ditemukannya bisa di Gua Lawa, Gua Gede, Gua Petpuruh, Gua Cakondo, Gua Tomatoa Kacicang, dan Gua Saripa. Selanjutnya ada alat dari tanah liat. Merupakan alat yang dibuat dari tanah liat. Contohnya merupakan gerabah. Selanjutnya, bangunan megalitik. Bangunan megalitik merupakan bangunan yang terbuat dari batu besar yang didirikan untuk keperluan kepercayaan. Contohnya dapat dilihat di sini, ada menhir, dolmen, dan sarkofagus. Kemudian selanjutnya, nekara dari perunggu. Merupakan semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup. Daerah tempat ditemukannya adalah Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Sangihan dekat Sumbawa, Rote, Letih, Selayar, dan Kepulauan K juga Alor. Kemudian, kita lanjut ke peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia.
Sejarah menyatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia adalah Maharsi Agastya. Peninggalan-peninggalan yang menyebutkan mengenai Maharsi Agastya antara lain, yang pertama, Prasasti Dinoyo di Jawa Timur, Prasasti Porong di Jawa Tengah, dan juga lontar-lontar di Pulau Bali. Adapun bukti-bukti peninggalan sejarah Hindu akan saya uraikan pada slide selanjutnya. Yang pertama, di Kutai. Kutai merupakan kerajaan yang berkembang pada abad keempat Masehi yang terletak di Pulau Kalimantan bagian timur. Agama Hindu berkembang dengan pesat di Kutai dengan Hindu ajaran Siwa. Di Kutai ditemukan 7 buah prasasti yang berbentuk yupa, yang bertuliskan huruf Pallawa, berbahasa Sanskerta, dan tersusun dalam bentuk syair. Adapun pada yupa tersebut terdapat tulisan-tulisan seperti berikut. Baik, dapat kalian lihat terjemahan dari Prasasti Kutai 1, Kutai 2, dan Prasasti Kutai 3 juga Prasasti Kutai 4. Dengan melihat terjemahan yang terdapat pada yupa di Kutai, kita dapat mengetahui bahwa memang telah terjadi peristiwa atau sejarah perkembangan agama Hindu di Kutai. Baik, selanjutnya yang kedua adalah Jawa Barat. Jawa Barat merupakan salah satu daerah pusat berkembangnya agama Hindu, di mana terdapat kerajaan Tarumanegara dengan seorang raja bernama Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan prasasti diantaranya Prasasti Ciarutan, merupakan prasasti yang terdapat lukisan 2 telapak kaki Sang Purnawarman yang disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu, yang menunjukkan bahwa Raja Purnawarman merupakan penganut ajaran Hindu. Yang kedua, Prasasti Kebon Kopi. Terdapat gambar telapak kaki gajah dari sang raja yang dapat dihubungkan dengan kaki gajah Airawata. Yang ketiga, Prasasti Tugu. Prasasti ini menuliskan bahwa Raja Purnawarman dalam tahun pemerintahannya yang ke-22 berhasil menggali Sungai Gomati yang setelahnya dilakukan upacara korban serta sedekah berupa 1000 ekor lembu kepada para Brahmana. Yang keempat, Prasasti Jambu. Yang kelima, Prasasti Cidanghyang. Yang keenam, Prasasti Pasir Awi. Dan yang terakhir, Prasasti Muara Cianten. Selain prasasti, Kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan patung-patung sebagai berikut. Yang pertama, patung Dwarapala. Yang kedua, patung Wisnu Cibuaya I. Yang ketiga, patung Wisnu Cibuaya II. Dan yang keempat, patung Rajasari. Adapun, terdapat kitab peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Di antaranya, Kitab Carita Parahyangan, dan yang kedua, Kitab Krisnayana. Baik, selanjutnya adalah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, agama Hindu berkembang dengan subur dan dengan sangat baik, dikarenakan pemerintahan kerajaan dan juga masyarakatnya mendapat tuntutan ajaran agama dengan sangat baik. Adapun peninggalan-peninggalan prasasti di Jawa Tengah yang menunjukkan perkembangan agama Hindu antara lain, yang pertama, Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas memuat gambar-gambar atribut Dewa Trimurti. Yang pertama, Trisula, yaitu lambang Dewa Siwa, Kendi, lambang Dewa Brahma, dan Cakra, lambang Dewa Wisnu. Yang kedua, Prasasti Kedu. Yang ketiga, Prasasti Canggal. Prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Sanjaya mendirikan lingga sebagai tempat pemujaan Siwa yang bertempat di sebuah bukit Kunjara-Kunja. Kemudian, yang keempat, ada peninggalan berupa Candi Dieng. Yang kelima, Candi Gedong Sange. Dan yang keenam, Candi Suko. Baik, selanjutnya adalah Jawa Timur. Ciri perkembangan agama Hindu di Jawa Timur antara lain, yang pertama, adanya Prasasti Dinoyo. Prasasti yang merupakan peninggalan kerajaan Kanjuruan. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Kawi dengan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menyatakan tentang seorang raja bernama Gajayana yang membangun pura suci dengan tujuan untuk memuliakan dan memohon kekuatan suci dari Maharsi Agastya. Kemudian yang kedua, adanya Candi Badut. Merupakan salah satu hadiah dari Raja Gajayana untuk para Brahmana, 'dan para tamu saat peresmian Arca Maharsi Agastya.
Yang ketiga, adanya lingga perwujudan dari Dewa Siwa di dalam Candi Badut. Yang keempat, berdirinya dinasti Isyana Wangsa, di mana pada dinasti ini rajanya menggunakan gelar Isyana Tunggawijaya, yang berarti raja yang memuliakan pemujaan kepada Dewa Siwa. Kemudian, yang terakhir, adanya patung Airlangga, patung Kendedes, patung Kertarajasa, dan patung Kertanegara. Selain itu juga terdapat peninggalan berupa kitab, di antaranya Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Tubdaka, dan Kitab Bharatayuda. Kemudian, Bali. Keberadaan agama Hindu di Bali merupakan kelanjutan dari agama Hindu yang berkembang di Jawa. Agama Hindu yang datang ke Bali disertai oleh agama Buddha. Dalam perkembangannya, kedua agama tersebut berakulturasi dengan harmonis dan damai. Kejadian ini disebut dengan sinkritisme Siwa-Buddha. Sebelum pengaruh Hindu berkembang di Bali, masyarakat telah mengenal sistem kepercayaan dan pemujaan sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan kepada gunung sebagai tempat suci. Yang kedua, sistem kubur yang menggunakan sarkofagus. Yang ketiga, kepercayaan adanya alam skala dan niskala. Yang keempat, kepercayaan adanya penjelmaan atau punarbawa. Yang kelima, kepercayaan bahwa roh nenek moyang orang bersangkutan dapat setiap saat memberikan perlindungan, petunjuk, sinar, dan tuntunan rohani kepada generasinya. Demikianlah sistem kepercayaan masyarakat Bali sebelum pengaruh ajaran Hindu datang ke Bali. Kemudian, setelahnya, datang Maharsi Markandeya di Bali. Pola kepercayaan yang sederhana itu kembali disempurnakan sebagai berikut. Pertama, masyarakat Bali mulai diajarkan melakukan pemujaan terhadap Sang Hyang Widi. Yang kedua, mulai dikenal tentang daerah Bali. Yang ketiga, dibangun dan difungsikannya Pura Besakih sebagai tempat memuja Sang Hyang Widiwasa. Yang keempat, warna merah dan putih mulai digunakan sebagai idar-idar atau umbul-umbul di tempat suci. Yang kelima, upacara bebali untuk keselamatan binatang dan peternakan ditetapkan pada tumpak kandang atau hari Sabtu Kliwon Huku Uye. Kemudian, usaha pelestarian agama Hindu dilanjutkan oleh Empu Sangkul Putih. Peran beliau dalam meningkatkan kualitas agama Hindu antara lain mengajarkan tentang bebali dalam bentuk seni yang mengandung makna simbolis dan suci, mengajarkan orang-orang Bali Agam menjadi orang-orang suci untuk berkayangan seperti pemangku, jero gede, jero prawayah, dan jero kebayan. Yang terakhir, mengajarkan masyarakat tentang hari-hari suci seperti Galungan dan Kuningan. Kemudian, pada masa pemerintahan Raja Makarata Pangkajastanu Tunggadewa, datanglah Empu Kuturan ke Bali. Beliau mengajarkan banyak hal di Bali, di antaranya mengajarkan tentang silakrama, filsafat, makrokosmos, dan mikrokosmos, Sang Hyang Widi, Jiwatman, Karmapala, Wali dan Wawalen, Kusumadewa, Widi Sastra, dan Sangkara Yoga. Beliau juga mengajarkan tentang membangun bangunan suci, di antaranya Sanggah Kemulan, Taksu, dan Tugu untuk setiap rumah tangga dalam satu pekarangan, Sanggah Pemerajan untuk penyungsungan lebih dari satu pekarangan, Pura Dadia, Pemaksan, Panti yang penyungsungnya lebih dari satu pemerajan, Kahyangan 3 yaitu Pura Pusah, Baliagung, dan Dalem sebagai tempat memuja Trimuti pada setiap desa pekraman adat. Yang terakhir, Kahyangan Jagat seperti Pura Besakih, Pura Batur, Pura Uluwatu, Pura Lempuyang, Pura Andekase, Pura Golawah, dan Pura Pusering Tasik. Kemudian yang terakhir, pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, datanglah Dang Hyang Nirarte yang kemudian mengajarkan pengetahuan agama kepada para raja dan masyarakat di Bali. Ajarannya adalah yang pertama, mengenai ilmu tentang pemerintahan. Yang kedua, mengenai ilmu tentang peperangan atau Dharma Yuda. Yang ketiga, pengetahuan tentang Smaragama. Yang keempat, ajaran tentang pelaksanaan Mamukur, Maligya, dan Mahasrada. Dan yang kelima, tata cara membangun Pelinggih Padmasana. Nah, adapun peninggalan sejarah yang ditemukan di Bali antara lain Prasasti Blanjong.
merupakan prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua di Bali. Kemudian, prasasti peninggalan anak wungsu. Yang ketiga, Arca Siwa di Pura Puseh, lebih tepatnya di Desa Bedulu Gianyar. Kemudian, yang keempat, Candi Padas di Gunung Kawi. Yang kelima, Candi Mengening. Yang keenam, Pura Agung Besakeh. Dan yang terakhir, Pura Selayukti, dan juga masih banyak lagi. Tradisi. Tradisi merupakan kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun tradisi yang berkembang di Bali antara lain upacara Nelubulanen, upacara Mepandas, upacara Ngaben, dan ziarah. Baik, lanjut. Nusa Tenggara Barat. Perkembangan agama Hindu di Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di Lombok, dapat kita ketahui dari perjalanan suci Dangya Nirarta. Banyak peninggalan tempat suci dan sastra Hindu yang dapat kita pergunakan sebagai referensi bahwa Hindu pada masa itu telah berkembang sampai di Nusa Tenggara Barat. Keberadaan agama Hindu di Nusa Tenggara Barat juga tidak lepas dari peran serta kekuasaan Raja-Raja Karangasem pada masa itu. Kemudian, selanjutnya adalah Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Sumbawa, sampai saat ini masih mengenal sebutan Tuan Semeru. Nama Tuan Semeru adalah sebutan dari Danghyang Nirarta. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama Hindu pernah menyebar di daerah ini. Selanjutnya, Sulawesi. Perkembangan agama Hindu di Sulawesi diprediksi sudah ada sejak abad ke-3 Masehi, ditandai dengan penemuan patung Buddha yang terdapat di daerah Goa yang diperkirakan sejaman dengan patung-patung Buddha di India. Perkembangan agama Hindu di Sulawesi merupakan akibat adanya masyarakat transmigrasi dari Bali. Kemudian terakhir adalah Irian Barat. Perkembangan agama Hindu di Irian Barat dipengaruhi oleh adanya masyarakat transmigrasi, sama dengan Sulawesi. Baiklah, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat berguna untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan saya juga berterima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.